Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Allah Roh Kudus yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop Injil yang kita kutip pada hari ini adalah pewartaan Gereja Kudus. Gereja menarik perhatian kita pada iman kita tentang Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Allah kita itu adalah Tritunggal yang Maha Kudus. Setiap kali kita membuat tanda salib, kita menyatakan iman kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya akan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Aku percaya akan Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra. Secara khusus, Tuhan Yesus setelah ia bangkit dari wafatnya, memperkenalkan Roh Kudus yang Yesus minta kepada Bapa. Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Adapun tugas Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Putra adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Singkat kata, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia memberikan jaminan ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sebab Roh Kudus akan selalu menemani para muridnya. Saudara-saudari terkasih, sementara mereka menantikan Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus menghendaki supaya mereka taat pada perintah-perintahnya. Hal itu menjadi bukti bagi Yesus kalau mereka itu mengasihi Dia. Untuk ketaatan mereka itu, Tuhan Yesus memastikan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi, tugas para murid adalah menaati perintah-perintahnya, terutama kasih kepada Allah, sebab kasih yang diberikan oleh para murid akan sangat dihargai oleh Allah Bapaknya. Buah kasih yang diberikan oleh para murid akan sangat dihargai oleh Bapaknya. Buah dari kesetiaan mereka pada perintah-perintah Yesus adalah Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan menyertai para murid yang taat setia kepada perintah-perintah Yesus dan mengajarkan segala kebenaran yang pernah diajarkannya. Saudara-saudari terkasih, hari-hari ini Gereja Kudus mengingatkan kita akan janji Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Tuhan Yesus mau menegaskan kepada mereka bahwa dia tidak akan selalu bersama-sama dengan mereka. Dia juga tahu kalau selama ini para muridnya sangat bergantung padanya dan mengandalkan dia. Bagaimana nasib mereka kalau nantinya dia tidak lagi berada bersama-sama dengan mereka? Tuhan Yesus berfirman, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Sebagai ganti dirinya, ia menganugerahkan Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus. Segala sesuatu yang pernah dialami bersama Yesus, semua yang pernah mereka dengar sudah diajarkan kepada mereka oleh Yesus. Semuanya itu akan diingatkan kembali dan diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi, mereka tidak perlu takut akan kekosongan yang ditinggalkan oleh guru mereka, sebab ia telah menyiapkan pengganti dirinya. Setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga dari tengah-tengah mereka, mereka berkumpul dan berdoa untuk memohon kedatangan Roh Kudus, Sang Penghibur yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan semuanya akan menjadi baru. Itulah refrein atau ulangan dari doa yang dihunjukkan oleh gereja pada hari-hari sebelum turunnya Roh Kudus yang dirayakan pada hari raya Pantekosta. Saudara-saudari terkasih, dalam dokumen gereja Dei Verbum, gereja menghendaki agar kitab suci dibaca dan direnungkan oleh semua umat beriman. Makna kitab suci harus dibukakan seluas-luasnya untuk umat Allah. Yang disarankan pada tempat pertama adalah agar umat berdoa dan memohon terang Roh Kudus yang akan membimbing mereka mengetahui dan mengenal kehendak Allah yang tersurat dan tersirat dalam kitab suci. Oleh terang Roh Kudus itulah umat beriman akan dicerahkan hati dan pikirannya sehingga sanggup menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan hanya itu saja, umat Allah juga sangat dianjurkan untuk memanggil Roh Kudus sebelum membuat keputusan-keputusan yang sangat menentukan, agar mereka tidak tersesat dalam berkeputusan. Oleh bimbingan Roh Kudus, umat Allah akan dituntun ke dalam seluruh kepenuhan kebenaran. Ia akan menganugerahkan roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah. Roh Kudus akan membimbing dan menjadikan setiap orang beriman mengandalkan Allah dan menguduskannya agar mereka selalu sanggup berkenan kepada Allah. Roh Kudus akan menjadikan mereka pribadi yang taat dan setia
pada perintah-perintah Tuhan Yesus sendiri. Apakah aku sudah memohon pertolongan Roh Kudus dalam hidupku sehari-hari? Apakah aku sudah memohon karunia Roh Kudus sebelum membaca firman Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Putramu Yesus tidak menghendaki kami menjadi yatim piatu. Ia menganugerahkan Roh Kudus untuk menjadi penghibur dan penolong kami. Bantulah kami untuk mengandalkan Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Engkau dalam beriman kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.